Oke, kita lanjut ya. Di sini biji 342 ada di nilai 15. Oke, di sini 15 di situ. Nah, sama saya seterusnya sama dengan yang di sini juga. Terus di titik 43 ada 18. Terus 44 ada di 9. Oke, 9. Oke, garis itu. Oke, selanjutnya inilah diagram batang penyajian data ataupun interpretasi data dalam bentuk diagram batang. Terus kita lanjut kepada diagram lingkaran. Sama nggak? Apa kalau menghitung diagram lingkaran dengan diagram batang beda? Karena diagram lingkaran harus menghitung derajatnya. Terus di lingkaran kan ada 360 derajat. Kita lanjut ya. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan rumus sama dengan nilai ini dikali sama dengan 6 per 60 banyaknya data, terus kali dengan 100. Jadi nilai ini berat badan sama dengan dari frekuensi di per 60 kali dengan 100. Jadi presentasinya per 100. Jadi yang pertama kan 40 sama dengan 6 per 60 kali dengan 100% sama dengan 10%. Jadi 6 bagi 60 0, terus berat badan 41 sama dengan berapa? 12 per 60 kali dengan 100%. Jadi 20%. Berat badan 42 sama dengan 15. Jadi 15 per 60 kali dengan 100% sama dengan 25%. Kita persen ya. Kita lanjut 43. Dengan berapa? Jadi 43 nilainya 18, frekuensi 18. Jadi banyaknya data 60 kali dengan 100% sama dengan 30. Terus 44 sama dengan berapa? 9. Jadi 9 per 60 kali dengan 100% sama dengan 15%. Oke. Selanjutnya kita hapus ya, karena kita mau buat diagram lingkarannya, presentasi dalam bentuk lingkarannya. Kita paham kan yang ini? Oke, kita paham, kita hapus saja. Oke, anak-anak mohon diperhatikan. Kita gambar lingkarannya. Mohon maaf kalau tidak sempurna lingkarannya. Oke. Terus kita lihat yang tertingginya berapa persen? Yang tertingginya berapa? Oke, kita lanjut ya. Nilai yang paling besar berapa? Di 43. Berat badan 43 dengan nilai 30%. Jadi kita anggap 100%. Jadi kita buat diputus-putus dulu, menentukan jumlah menjadi 25 jadi 100.
nah ini apa garis putus saja, tidak pasti. Terus kita lihat 43 berapa persen? 30%. Jadi ini 25. Jadi sini 25. Kita pakai lagi ini 5%. Oke. Jadi ininya sama dengan 43 sama dengan 30%. Terus berapa lagi? 42 dengan nilai 25%. Oke. Jadi ini kan ini nah, jadi 42 sama dengan 25%. Terus 40 berapa? 40 hanya 10%. Jadi dari ini kan 25, ini berapa? Ini 20. Kita bagi 15. Bagi dulu 44 sama dengan 15%. Jadi setelah ini 20. Kita ini aja. Di sini kan ada 20, ini kan 25. Jadi kita bagi saja, ini berarti 15. Jadi 15 berapa? 44. Berat badan 44 kilo. Jadi ada 15%. Terus ini berat badan 41 ada berapa? Ada 20. Jadi di sini bagi saya ya, ini pikir saja ini berarti 20%. Berat badan 41. Oke, ini berapa? Itu 40 kg dengan berat badan dengan presentasi 10%. Oke, inilah presentasi dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, kita lanjut ya. Terus yang keempat yaitu penyajian data dalam bentuk diagram garis. Bagaimana bentuknya? Sudah tulis kan semua? Oke, sudah. Jadi kita hapus saja yang diagram lingkarannya, karena kita mau buat diagram garis. Oke, sini diagram garis sama saja dengan penyajian diagram batang, cuman diagram garis disajikan dalam bentuk garis, bukan batang. Tapi sama, dia punya nilai angka-angkanya juga sama. Jadi ini diagram garis. Oke. Sama saja bentuknya. Nol. Sini 40, 41, 42, 43, 44. Sini ada 6, terus 9, terus 12, terus 15 dan juga 18. Oke. Nah, di sini kita bentuk garis putus-putus. Jadi kalau 40 ada di 6, jadi kita hanya garis saja gitu. Garis. Terus 41 ada di 9. 40 ada di 42 ada di 15. Jadi sini dia. 43 ada di 12. Oke. Mohon diperhatikan ya 44, karena setelah ini ada tugas ataupun project untuk anak-anak sekalian. Kalau 44 ada di 8 43 ada di 18 ya. Puluh 41, 42, 43, 44. Jadi kalau 44 ada di 9. Ini 41 ada di 12, maaf. Ada di 9. Jadi setelah disajikan dalam bentuk ini,
lalu kita garis yang dimaksud dengan garis ya ini dari sini, terus kita garis naik, kita hubungkan antara satu titik dengan titik lain, terus ini merupakan garis presentasinya gitu. Oke, untuk sampai di sini saja materinya. Nah, ini Bapak akan memberikan tugas ataupun proyek kepada anak-anak sekalian, yaitu soalnya carilah data, mungkin data berat badan ayah ibu, terus data warna-warna di sekitar Anda, di sekitar anak sekalian. Itu bentuk data seperti data awal tadi, terus dicari, terus Bapak akan menjelaskan tahap-tahap penyelesaiannya supaya anak-anak sekalian lebih mudah dalam menyelesaikan masalah ini ataupun menyelesaikan proyek ini. Terus di sini ada yang satu, terus itu mendesain perencanaan proyek. Ini siswa berkumpul, Bapak akan memberikan kelompok. Jadi ada 3 kelompok, jadi satu kelompok itu ada 2 orang. Jadi satu kelompok itu datanya beda-beda, mungkin data nomor sepatu, mungkin data bunga di sekitar Anda, data warna, itu satu per kelompoknya beda-beda. Terus dicari, diamati ataupun diteliti, terus ditulis benda-benda yang ada di sekitar anak-anak sekalian. Terus yang selanjutnya menyusun jadwal kapan akan buat tugas tersebut, akan buat proyek tersebut. Terus dikumpul minggu depan dan harus membuat seperti ini, terus mempresentasikan hasilnya. Oke, bisa pahami? Yang intinya bisa mempresentasikan hasilnya. Oke, bisa dipahami anak sekalian? Baik. Sekian untuk pertemuan kali ini, mohon dikerjakan sebagai project karena ini sebagai penilaian untuk Bapak. Oke. Dan sampai di sini saja materi kali ini, pelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.